Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai para mu'alaf yang hobinya menghina dan menghujat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan ya tentu saja juga menghujat ajaran kekristenan kawan-kawan sekalian. Dan selama mereka di dunia, tentu saja mereka aman-aman saja karena mereka berada di tengah-tengah mayoritas. Dan juga karena memang yang mereka hina adalah orang-orang Kristen yang tentu saja kental dan sudah menjadi ajaran yang fundamental di dalam kekristenan, yaitu kasih. Sehingga teman-teman sekalian, mereka bebas menghina karena kekristenan tidak mungkin demo, kekristenan tidak mungkin kemudian geruduk-geruduk ya. Dan kekristenan tidak ya main kekerasan ketika agama Kristen dihina, Tuhan Yesus dihina, karena kita tahu bahwa yang membalas itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri ya. Jadi teman-teman sekalian, kita akan melihat beberapa ya deretan para penista-penista agama Kristen ya, penghujat Tuhan Yesus ini meninggal ya di dalam kebohongan mereka ya. Mari kita menyaksikan videonya yang ada berikut ini. Ini satu hal, ya kan? Pendeta kamu hadir nggak? Hadir. Ini pendeta kamu, ya. Pak, waktu Yesus disalib ya, meninggal ya, salibnya ngadep kemana ya Pak? Itu jemaatnya langsung mempertanyakan loh. Pendeta macam apa nggak tahu Yesus mati ngadep mana? Jangankan pendeta, iya, yang nulis Alkitab aja nggak tahu Yesus mati ngadep kemana. Kita tahu Yesus mati ngadep kemana, salibnya. Dan waktu ditidurkan pertama kali dimiringkan ke arah mana juga kita tahu. Mereka nggak akan itu, mereka bilang salibnya dipanjat pakai tangga. Nggak ada cerita seperti itu. Manuskripnya bukan dipanjat, tapi salibnya yang dirubuhin. Dan kita tahu salibnya. Nah kalau itu dia bisa jawab ke pertanyaan kedua. Ganti pertanyaan, ini terlalu susah. Oke, waktu diturunin nih, ya. Nah, itu salibnya gimana ini ya? Nah, dia nggak bisa jawab lagi. Ketiga, siapa yang menandu Yesus masuk ke gua? Nggak akan bisa jawab. Serius, nggak akan bisa jawab. 17 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Iya, kalau Bung ditinggalin lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak Mas. Kita bisa tambahin. Berapa? Bus kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Tempel di pantat ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati ya. Kita taruh lagi ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu saudara ya. La ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Allahumma aktim. Allahumma aktim lana bil Islam. Coba kau ngomong la ilaha illallah. Coba. Tahun baru 1 Januari itu tahun baru Kristen ya. 1 Masehi tahun baru Kristen. Masih artinya Kristen, orang Masih orang Kristen. Tahun baru Masih tahun baru Kristen. Coba begitu jam 12 tengah malam orang Islam sudah begadang, beli trompet, petasan, kembang api, betul kan? Nunggu jam 12, begitu tank kita lihat langit, subhanallah, luar biasa, meledak-ledak di udara, ya kan, bomnya meledak dan kembang api indah sekali. Kemudian trompet ditiup di mana-mana, tet 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 tet. Ya, habis nyata, padahal trompet itu bahasa Injil, bahasa Kristen, bahasa Alkitab namanya nafiri. Nafiri.
Saya masih ingat ketika dulu saya beragama Kristen, sebelum tiup trompet nyanyi dulu. Tiup nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang lagi, datang lagi, datang lagi. Saya akan ke gereja lagi, plus Romo tak kasih bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat, temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik. Nggak ada, Bu. Saya bilang sama Romo, sini Mo, saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam Injil Markus ada tertulis. Kecelakaan maut juga terjadi di Tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat, Minggu 30/4. Dalam insiden itu, dilaporkan 3 orang tewas. Salah satu korban meninggal adalah Ustazah Ita Meiga Fitri. Korban merupakan mualaf yang kondang menjadi dai perempuan asal desa Sinopo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Selain Ita, 2 orang lainnya yang tewas adalah Anto, 45 tahun, pengemudi yang juga suaminya, dan Alfian Fatih Junianto, 4 tahun, yang merupakan anak Ita. Mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, deh, mati saya. Ini mau diambil di kantor rumah sakit. Ada kandinya masjid. Ada kandinya masjid. Atau dia nganu kepalanya, karena tak bisa. Oke, teman-teman sekalian, itulah beberapa para mu'alaf yang menista agama Kristen, menghina agama Kristen, ya, mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus, menghujat Roh Kudus, dan pada akhirnya mereka meninggal muda, teman-teman sekalian, ya. Mereka meninggal dalam keadaan menolak Yesus, dan kita ketahui bersama dalam perspektif iman kekristenan bahwa jelas orang-orang ini binasa. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada anaknya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi mereka ini, teman-teman sekalian, jelas menolak. Artinya, dalam Yohanes 3 ayat 16, kalau orang tidak percaya kepada anaknya yang tunggal, maka yang ada kebinasaan, ya. Karena tidak ada keselamatan, tidak ada jalan menuju surga, tidak ada jalan lain, ya. Tidak ada yang bisa membawa kita sampai kepada Allah yang esa, yang tak kelihatan, yang tak terhampiri itu, kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya Yesus Kristus menyatakan itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Nama Yesuslah yang membawa kita pada keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus Kristus, ya. Jadi teman-teman sekalian, Alkitab juga mengatakan, ya, ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Jadi yang menolak Tuhan Yesus Kristus jelas menolak Allah, yaitu Bapa Yahweh itu. Ya.
Jadi teman-teman sekalian sangat jelas. Orang yang menolak Yesus, tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus, murtad dari ajaran kekristenan, sudah jelas. Tidak akan memiliki Bapa dan tidak akan melihat hidup yang kekal. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Kemudian di dalam 2 Yohanes 1 ayat 9, Rasul Yohanes juga mengatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jadi teman-teman sekalian, baik Yesus Kristus dan Bapa itu adalah satu hakikat. Ya, makanya Allah Tritunggal itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, teman-teman sekalian. Ya, Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Apa yang satu? Yaitu hakikat keilahiannya. Karena baik Bapa itu adalah Allah, baik juga Anak itu adalah Allah, dan Roh Kudus itu juga adalah Allah. 3 pribadi dalam satu hakikat keilahian. Ini menarik sekali teman-teman sekalian. Ya, maka jelas dipastikan mereka-mereka yang tadi yang kita sudah tonton, jelas tidak akan mereka lihat surga. Tidak akan mereka masuk surga, tapi di mana mereka ditempatkan, yaitu di dalam neraka untuk selama-lamanya. Karena itulah iman kekristenan. Ya, terserah dalam iman keislaman mereka, ya itu terserah ya. Karena Allah kita itu berbeda, ya kan? Tuhan kita itu berbeda, ya kan? Kemudian surganya kita juga berbeda, ya. Di dunia ini kita sudah berbeda dari segi ajaran dan segala macam, tentu di surga pun juga berbeda. Ya, jadi teman-teman sekalian, percayalah bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya jalan untuk masuk dalam kerajaan surga, memperoleh hidup yang kekal dan hidup bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Maka jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Saya Arif Gulung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.